Teman-teman, sahabat-sahabatku yang terkasih, saudara-saudari, marilah kita kembali lagi pada kesempatan ini bersama-sama mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Kita akan mendengar dan merenungkan sabda Tuhan yang diambil dari Injil Matius bab 7 ayat 21 sampai 27. Dua macam dasar. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Setiap orang yang mendengarkan perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh, sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Teman-teman, sahabat-sahabatku yang terkasih, bacaan Injil yang telah kita dengarkan menampilkan kepada kita antara percaya kepada Tuhan dengan ungkapan dari kepercayaan kita itu kepada sesama. Dengan demikian, antara kitab yang percaya kepada Tuhan dengan tindakan nyata itu merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan. Tuhan menghendaki agar kita yang percaya sekaligus melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan nyata. Dalam bacaan Injil yang lain, Injil sinoptik, itu Tuhan menegaskan hal itu dengan jelas. Ketika dia mengatakan bahwa ada dua hukum yang utama, yaitu mengasihi Allah sekaligus mengasihi manusia. Artinya di situ bahwa manusia yang mengatakan bahwa saya mengasihi Allah, tetapi sekaligus dia harus mengasihi manusia. Mengasihi Allah tidak terlepas dari usaha kita mengasihi sesama manusia. Kesempurnaan kita mengasihi sesama itu terjadi ketika kita mempunyai suatu dasar di dalam diri kita bahwa kita juga mengasihi Allah. Dan juga mengasihi Allah akan mendapatkan kesempurnaannya ketika kita tidak mengabaikan situasi sosial atau tidak mengabaikan sesama kita, secara khusus mereka yang membutuhkan uluran tangan kita. Teman-teman, sahabat-sahabatku yang terkasih, memang dalam kehidupan nyata tidak mudah kita mengasihi sesama, teristimewa mereka yang kita benci ataupun sikap kita atau karakter kita yang tidak mau mengasihi sesama, acuh tak acuh terhadap sesama. Kalau itu menjadi sebuah kebiasaan atau bagian dari karakter kita sebagai pribadi, tentu susah atau sulit bagi kita untuk mengungkapkan rasa kasih kita kepada Allah itu dalam kehidupan sosial atau dalam kehidupan nyata. Tapi Tuhan pada hari ini tidak menghendaki kita seperti itu. Tetapi Tuhan menghendaki kita agar kita yang mengasihi Allah, tetapi sekaligus kita harus mengasihi sesama manusia. Sebab dengan itu Allah, apa yang menjadi kehendak Yesus, yaitu mengasihi sesama, itu akan mendapatkan sesuatu yang lebih dari kita mengasihi Allah, dalam arti bahwa ketika kita mengasihi sesama, itu artinya bahwa Allah sudah menampilkan diri kita sebagai pribadi yang sungguh-sungguh mengasihi Allah. Mengasihi Allah saja tentu dikatakan tadi dalam Injil, orang yang mengasihi Allah saja
Walaupun dia teriak Tuhan, Tuhan, tetapi tidak melakukannya dalam kehidupan sehari-hari, apa yang menjadi bentuk kasihnya kepada Allah, bagi Yesus bahwa mereka itu tidak akan masuk dalam kerajaan surga. Melainkan setiap orang yang mengasihi Allah dan mengasihi sesama, itulah orang yang akan masuk dalam kerajaan surga. Atau Yesus mengumpamakan orang yang mengasihi Allah saja lewat mulutnya, itu sama orang yang mendirikan rumah di atas pasir yang tidak mempunyai kokoh yang kuat. Ketika banjir atau hujan datang, maka rumah yang didirikannya itu akan dilanda. Tetapi sebaliknya, orang yang mengasihi Allah, tetapi sekaligus mengasihi sesamanya, dia seperti orang dikatakan oleh Yesus dalam bacaan Injil tadi, orang yang mendirikan rumah di atas batu. Walaupun datang tantangan, hujan, banjir, badai, dan sebagainya, rumahnya itu tidak akan kokoh. Atau rumahnya itu akan kokoh. Dirinya itu tidak akan mudah diombang-ambingkan oleh tawaran-tawaran dan kenikmatan-kenikmatan dunia. Yang tentunya bahwa mengaburkan cara pandangnya akan arti nilai kemanusiaan. Atau mereka tidak akan mengasihi sesama dengan tulus hati, karena mereka lebih fokus pada cinta diri, mereka lebih fokus pada mengumpulkan harta yang banyak. Sebaliknya, orang yang mendirikan di rumahnya di atas batu, orang-orang itu adalah orang-orang yang memang mengasihi Allah, tetapi sekaligus mereka itu mengasihi sesama apa adanya. Teman-teman terkasih, semoga bacaan hari ini meneguhkan kita untuk mengasihi Allah, tetapi sekaligus mengasihi manusia, sehingga kita tidak menjadi pribadi yang mengambang atau menjadi pribadi yang berat sebelah. Memang ada begitu banyak pengalaman kehidupan kita yang tidak seimbang, yang berat sebelah. Kita cenderung memuji Allah, memuliakan Allah, tetapi dalam kehidupan nyata kita tidak menunjukkan bahwa kita itu orang-orang yang mengasihi Allah. Semoga bacaan hari ini meneguhkan iman kita untuk mengasihi Allah sekaligus mengasihi sesama manusia. Semoga.